Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wa usalli wa usallimu ala Muhammadin khatamin nabiyyin, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah, wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lanjutkan kajian hadis kita dari kitab Umdatul Ahkam. Kita masuk sekarang ke hadis nomor 98. Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Mu'adz, laula sallaita bisabbih isma rabbikal a'la wasyamsi waduhaha wal laili idza yaghsha fa innahu yusalli wara'akal kabir wad dha'if wa dzul hajah. Dari Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Mu'adz radhiyallahu anhu, kenapa kamu tidak salat dengan membaca surat Sabbih isma rabbikal a'la wasyamsi waduhaha wal laili idza yaghsha? Karena sesungguhnya yang salat di belakangmu ada orang yang tua, orang lemah, dan orang yang memiliki keperluan. Dalam sebuah riwayat yang lain adalah Mu'adz ibn Jabal ini menjadi imam dalam suatu salat berjamaah. Kemudian beliau memanjangkan bacaan, dan ada yang memberitahu masalah ini kepada Rasulullah SAW dari kalangan imam yang kebetulan dia mengikuti salat berjamaah bersama Mu'adz bin Jabal. Rasulullah SAW kemudian menegur Mu'adz, dan salah satu teguran itu adalah redaksionalnya yang ada dalam hadis ini. Kata Rasulullah, kenapa mesti memanjang-manjangkan bacaan? Cukup silahkan dibaca Sabbih isma rabbikal a'la, surat Al-A'la, kemudian atau wasyamsi waduhaha, atau wal laili idza yaghsha. Kemudian Rasulullah memberikan alasan, karena di belakang engkau yang sedang sholat bersama denganmu ada orang-orang yang sudah sepuh, sudah lanjut usia. Kemudian ada juga mungkin orang-orang yang lemah fisik, mungkin sedang sakit dan tidak bisa lama-lama untuk ikut sholat berjamaah. Kemudian wadul hajah, dan orang yang memiliki keperluan. Ini juga menandakan kepada kita dan mengingatkan kita akan pelajaran kita yang lalu, bahwa ketika seseorang menjadi imam, hendaklah dia sesimpel mungkin, sesingkat mungkin. Dan kalau sholat sendirian, silahkan fal yutawil, kata Nabi SAW, maka panjangkan sesuai dengan keinginan dia. Saya memberikan catatan hadis-hadis yang serupa dengan ini. Kita sering mendengar bahwa Rasulullah menganjurkan kita untuk sholat sesimpel mungkin, sesingkat mungkin ketika menjadi imam, dengan alasan-alasan yang sudah disebutkan tadi. Tapi kita menemukan juga kadang-kadang Rasulullah SAW memimpin salat dengan bacaan yang sangat panjang, seperti dalam subuh hari Jumat disunnahkan untuk membaca surat Sajadah pada rakaat pertama, dan dalam rakaat kedua membaca Hal ata 'alal insan, surat Al-Insan. Itu panjang. Dan kita juga baru mengikuti salah satu bentuk dari salat sunnah berupa salat gerhana yang disebutkan dan diriwayatkan oleh Aisyah, diriwayatkan oleh Abdullah ibn Abbas, dan diriwayatkan oleh Abdullah ibn Amr ibn al-As, bahwa Rasulullah SAW membaca bacaan yang panjang, kurang lebih sepanjang surat Al-Baqarah pada salat gerhana matahari tersebut. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW pun justru terkadang dalam salat-salat tertentu, dalam sunnah-sunnah tertentu, tetap membaca dengan bacaan salat yang panjang, dengan surat yang panjang. Bagaimana kita memadukan antara dua peristiwa ini? Bahwa ada momen-momen di mana justru disunnahkan kita untuk memanjangkan bacaan pada salat-salat dengan judul-judul dan tema tertentu, seperti salat gerhana, seperti salat Idul Fitri, Idul Adha, seperti juga salat subuh pada subuh hari Jumat. Dan itu tentunya tidak melihat kondisi para makmum. Dan para makmum justru diminta untuk memahami dan menyesuaikan kondisi mereka dengan bacaan yang akan dibaca oleh imam. Tapi secara umum, di luar dari sunnah-sunnah yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, maka para imam hendaklah bijak, karena di belakang mereka ada para makmum
yang memiliki kondisi-kondisi yang disebutkan secara spesifik oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diantaranya dalam kondisi lemah, dalam kondisi uzur, sepuh, tua, lemah, dan kemudian mungkin juga memiliki hajat dan keperluan yang lain, sehingga mungkin kalau bacaannya terlalu panjang, salatnya terlalu panjang, justru bukan kekhusyuan yang mereka dapat, tapi kegelisahan, dan ini tidak diinginkan dalam ajaran Islam dan tidak disunnahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah, datanglah kamu ke dalam salat, ikutlah kamu dalam salat bis-sakinati wal waqar, dengan tenang, dengan tentram, karena kita sedang menghadap Rabbul Jalalah, Rabbul Jalil, Allahu Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala. Rekan-rekan yang dimuliakan Allah, mari kita lanjutkan kajian kita yang berikutnya. Hadis ke-99. Silahkan dibuka bukunya. Judul babnya adalah tidak mengeraskan bacaan basmalah. Maksudnya sebelum membaca Al-Fatihah. Saya bacakan hadisnya, tolong disimak. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma kanu yastaftihuna as-salata bi alhamdulillahi rabbil alamin. Wa fi riwayatin sallaitu ma'a Abi Bakr wa Umar wa Uthman falam asma' ahadan minhum yaqra bismillahirrahmanirrahim. Wa li Muslimin sallaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar wa Uthman fakanu yastaftihuna bi alhamdulillahi rabbil alamin la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim fi awal qira'atin wala fi akhiriha. Artinya sebagai berikut dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, mudah-mudahan Allah meridai keduanya, kata Anas, mereka kalau memimpin salat tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim, tapi langsung membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Dan dalam riwayat yang lain, sallaitu ma'a Abi Bakr, saya pernah salat bersama dengan Abu Bakar, kata Anas lagi. Kemudian juga dengan Umar, dengan Uthman dalam salat berjamaah yang mereka menjadi imamnya. Falam asma ahadan minhum, tidak pernah saya dengar salah seorang pun dari mereka yaqra bismillahirrahmanirrahim, yang membaca bismillahirrahmanirrahim sebelum membaca alhamdulillahirabbil alamin. Dan dalam riwayat Muslim, sallaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Anas berkata, aku pernah salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar dan Umar dan Utsman, dan mereka memulai salat dengan alhamdulillahirabbil alamin. Dan mereka tidak menyebut atau membaca bismillahirrahmanirrahim, tidak di awal bacaan, tidak juga di akhir bacaan dari Al-Fatihah tersebut. Jamaah kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, rekan-rekan yang berbahagia, hadis ini jadi dalil buat kita bahwa Al-Fatihah tidak mesti harus selalu diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Para ulama terkait dengan masalah ini terbagi menjadi beberapa pendapat, dan saya bisa simpulkan menjadi dua pendapat secara umum. Yang pertama adalah pendapat yang mengatakan bahwa bismillahirrahmanirrahim tidak perlu dibaca nyaring di awal kita membaca surat Al-Fatihah, dengan kesepakatan bahwa bismillahirrahmanirrahim merupakan awal dari surat Al-Fatihah, tapi tidak dibaca nyaring, cukup dengan berbisik didengar oleh telinga sendiri, bismillahirrahmanirrahim. Baru setelah itu kita membaca nyaring, alhamdulillahirabbil alamin ar-rahmanirrahim, sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Demikian pendapat yang pertama dari para ulama Islam. Dan rata-rata mazhab Ahmad ibn Hanbal, kemudian Maliki, kemudian pendapat dari Imam Abu Hanifah mengatakan demikian, tidak perlu membaca al-basmalah secara jahr. Akan tetapi mazhab Syafi'i mengatakan lain, bahwa basmalah karena dia merupakan awal dari surat Al-Fatihah, dan semua ulama sepakat demikian, dia tetap harus dibaca dengan nyaring, sebagaimana membaca ayat-ayat dan surat-surat yang lain, dibaca nyaring. Kalau dalam salat al-jahar dibaca nyaring, kalau dalam salat sir yang perlahan maka dibaca perlahan, seperti salat zuhur dan salat asar.
Dalil mereka adalah itu pertama. Dalil bahwa surat Al-Basmalah surat Al-Fatihah tidak lengkap kecuali dengan adanya Al-Basmalah. Dalil yang kedua di antaranya yang tenar dari mazhab Syafi'i adalah diriwayatkan bahwa Muawiyah ibnu Abi Sufyan, sahabat Nabi yang tinggal di Syria, pada suatu saat berkunjung ke kota Madinah dan menjadi imam bagi jamaah orang-orang Madinah saat itu. Dan kebetulan beliau ketika sholat tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim, langsung ke Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai sholat orang-orang Madinah kemudian pada bertanya semua, Muawiyah, ma bika la taqra bi Bismillahirrahmanirrahim? Kenapa kamu tidak memulai salat Al-Fatihah tadi, membaca Al-Fatihah tadi dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim? Ini juga menandakan secara tidak langsung, kata mazhab Syafi'i, bahwa orang-orang Madinah terbiasa untuk mendengar para Nabi Muhammad SAW, para sahabat untuk membaca atau sedang membaca Bismillahirrahmanirrahim saat mereka memulai membaca Al-Fatihah. Baik, kesimpulannya, saya ingin menukil apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Taimiyah rahmatullahi alaih. Kata beliau bahwa diriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat membaca dengan dua cara ini sebenarnya. Cuma kebanyakan Rasulullah membacanya tidak dengan nyaring, sebagaimana diriwayatkan oleh Anas bin Malik, dan ini adalah sokor guru, rujukan utama ketika kita membahas tentang cara Rasulullah membaca surat Al-Fatihah tanpa jahar. Tapi karena ada riwayat-riwayat dari mazhab Syafi'i tadi, dan ini sahih juga, bahwa Al-Fatihah adalah tidak lengkap kecuali dengan adanya Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Karena itu ini boleh dibaca juga. Jadi al-amr hayy, masalah simpel, sederhana, fleksibel. Jadi kadang-kadang boleh dibaca nyaring, kadang-kadang boleh dibaca sir. Imam Ibnu Taimiyah kemudian menambahkan, jika seandainya satu komunitas masyarakat terbiasa untuk membaca bismillah dan kita ikut nimbrung di sana, maka bacalah Bismillahirrahmanirrahim dengan nyaring sebagaimana mazhab Syafi'i. Kalau terbiasa untuk membaca sir, maka bacalah dengan sir, baru langsung masuk ke Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian kalimat itu beliau tutup ta'allufan, sebagai ta'liful qulub, untuk menyatukan hati-hati kaum muslimin dan ukhuwah tidak pecah hanya gara-gara perbedaan pendapat dalam membaca Bismillahirrahmanirrahim secara sir atau dibaca secara jahar, sebagaimana yang dinukil dari pendapat mazhab Syafi'i. Itu yang pertama yang perlu kita soroti dari hadis ini. Yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bahwa meskipun ada perbedaan tentang masalah basmalah tadi, semua sepakat bahwa basmalah adalah bagian dari setiap surat dari Al-Qur'anul Karim. Baik itu Al-Fatihah, baik itu Al-Baqarah, baik itu Ali Imran, semua ada Bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka juga sepakat bahwa yang satu-satunya surat yang tidak memerlukan Bismillahirrahmanirrahim adalah surat At-Taubah, atau kadang-kadang kita menyebutnya surat Bara'ah. Kita langsung saja setelah Al-Anfal, begitu kita pindah ke At-Taubah, tidak perlu membaca Bismillahirrahmanirrahim, tapi langsung membaca A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bara'atun minallahi wa rasulih, dan seterusnya sampai ke akhir ayat dari surat At-Taubah. Ini poin yang pertama, yang kedua. Yang ketiga yang saya ingin berikan penekanan di sini adalah bahwa dari kesimpulan-kesimpulan tadi kita punya satu kesamaan, bahwa Al-Fatihah adalah bagian, bahwa basmalah adalah bagian dari surat Al-Fatihah, seperti itu. Dan tentunya konsekuensinya adalah setiap kita membaca surat-surat di dalam Al-Quran, kita meyakini bahwa ada basmalah di situ, awal surat. Artinya kalau Bapak Ibu atau rekan-rekan semua membaca Al-Quranul Karim dalam satu halaqah, dalam satu cycle, dalam satu liqa atau kajian Islam, dan memulai dengan satu persatu membaca Al-Quranul Karim, jika satu orang rekan ditunjuk untuk memulai dengan surat, misalnya surat Al-Hijr, Alif Lam Ra, tilka ayatul kitabil mubin, dia seyogianya memulainya dengan A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa demikian? Karena bismillah adalah awal dari surat ini. Demikian juga kalau membaca surat An-Nahl, ata amrullah fala tasta'jiluh, mulailah dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Akan tetapi rekan-rekan yang dimuliakan Allah, jika ada rekan sebelah kita ingin melanjutkan bacaan Al-Quran kita di tengah jalan misalnya, kata para ulama tidak disunahkan untuk memulai dengan bismillah, karena dia memulainya dari tengah-tengah. Contohnya masih dalam surat yang sama, surat Al-Hijr, walaqad
khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Ini pertengahan. Tidak usah membaca bismillahirrahmanirrahim karena kita mulai dari pertengahan ayat. Jadi apa yang harus dibaca? Cukup dengan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Langsung masuk ke ayat tadi. Walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun. Tidak perlu bismillahirrahmanirrahim. Kata para ulama, jika membaca juga bismillahirrahmanirrahim, maka kita sedang melakukan khilafus sunnah, bertentangan dengan sunnah. Boleh, tidak sah, tidak berdosa kita, akan tapi tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah memerintahkan kita bahwa kalau kamu mau membaca Al-Qur'an, Allah tidak menyuruh bismillahirrahmanirrahim, tapi Allah berfirman, wa idza qara'tal Qur'an, kalau kamu mau membaca Al-Qur'an, fasta'id billah, maka ucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Insyaallah akan terbaik yang kita dapatkan dari Allah karena kita sudah sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, seperti itu dia kesimpulan yang bisa kita ambil dari penggalan hadis ini nomor 99 ini, dan ini juga masih diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kesimpulannya ini masalah sederhana, dia masalah khilafiyah di antara mazhab Syafi'i dan mazhab-mazhab yang lain yang pernah ada dalam sejarah kita kaum muslimin. Yang berikutnya kita masuk ke bab yang baru. Judulnya sujud sahwi. Sujud sahwi. Sebelum memasuki bab ini atau membacakan hadis terkait dengan sujud sahwi ini, kita ingin menyinggung sedikit macam-macam sujud yang kurang lebih serupa seperti sujud sahwi ini. Yang pertama, ini sujud sahwi tentunya kita lakukan ketika kita lalai atau lupa, atau ragu-ragu berapa rakaat sudah sholat, atau merasa kurang, atau merasa lebih rakaatnya, kita melakukan sujud sahwi. Ada sujud yang lain, dua lagi, sujud syukur. Ada lagi yang lain, sujud tilawah atau sujud sajadah. Sujud sahwi kita akan bahas, kita akan melompat ke bagian kedua, sujud syukur. Sujud syukur disebutkan, diriwayatkan oleh Abu Bakrah bahwa tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar kedatangan satu berita gembira atau mendapatkan berita gembira, pasti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharra sajidan, langsung melakukan sujud syukur. Dan sujud syukur ini, kata para ulama, tidak memerlukan adab-adab sebagaimana sujud dalam salat seperti biasa. Ini qaulur rajih, yang paling kuat pendapatnya, the strongest opinion. Tidak perlu berwudu, tidak perlu menghadap kiblat, tidak perlu dengan pakaian yang sempurna seperti kita ingin menunaikan salat, tidak perlu berwudu, langsung sujud syukur. Misalnya rekan-rekan diterima dalam sebuah kegiatan sebagai panitia, atau sukses dalam kegiatan, atau mendapatkan beasiswa, atau diterima bekerja di sebuah perusahaan di Jepang, atau dimanapun rekan-rekan berada, atau anak lulus sekolah atau mendapatkan nilai yang baik dalam ujian, dan semua berita-berita gembira, beritahu anak, beritahu istri, ajak mereka untuk langsung melakukan sujud syukur saat itu juga. Jangan ditunda-tunda. Tidak ditunda sejam kemudian, tidak ditunda sehari kemudian, tidak ditunda kita harus pulang ke rumah dulu. Begitu kita melihat papan pengumuman, yes, Anda sukses, langsung sujud syukur. Syakiran lillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dibaca? Para ulama mengatakan tidak ada bacaan-bacaan yang khusus. Bacalah seperti biasa, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kemudian ucapkan puji-pujian yang banyak saat sujud itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Dan bacaan-bacaan yang lain terserah kita, karena tidak ada spesifik bacaan yang patut kita baca yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah kesalahan di masyarakat kita yang saya sering memperhatikan ini, bahwa ada orang biasanya gitu ya, ini oknum atau orang yang memang kurang paham tentang masalah sujud syukur ini. Jadi begitu selesai salat, setiap salat 5 waktu, orang-orang seperti ini dia sujud syukur. Assalamualaikum, assalamualaikum, habis rakaat terakhir, mungkin dia wirid sebentar langsung sujud syukur sebelum dia bubar dari salatnya. Ini ada sebuah riwayat, memang di dalam sebuah diskusi dikatakan bahwa Allah mencintai seorang hamba yang suka setiap
selesai sholat untuk bersujud syukur dengan cara seperti ini. Ini hadis diriwayatkan dalam sebuah kitab yang merupakan main references, rujukan utama kaum Syiah